kita memberi waktu 10 menit lagi insya Allah. Sekarang 8.35 berarti 8.36 berarti 8.45 kita sudah langsung mulai Ibu ya. Sebenarnya audien di sini sudah banyak Bu ya. Itu terutama kelas 5 SMA dan kelas 5 Salafiyah sudah hadir di BLK di dalam layar Saca TV yang bisa kita saksikan bersama itu Bu ya. Halo kelas 5 bisa mendengar semuanya kelas 5 dengan jelas? Bisa, Ustaz. Mantap. Oke. Jelas ya suara kita ya? Suara Ustaz, rambutnya deh. Ya, nanti kalau seandainya ada yang Jelas, kurang jelas. suaranya kalau kurang jelas, Buya terutama suaranya Buya Hamdi kalau kurang jelas mohon segera diberitahu. Segera beritahu. Dan kepada para audiens semuanya, mungkin nanti host sengaja mematikan atau unmute-kan mic kita kalau seandainya ada nanti yang buka mic. Dan kita memang berharap selama ada penyajian materi dari Buya Zulhamdi, kita mendengarnya secara saksama. Dan nanti kalau seandainya sampai pada waktu sesi serba-serbi atau sesi tanya jawab, maka kepada para audiens semuanya kita baru akan beri waktu untuk membuka atau menghidupkan mic-nya. Kira-kira 7 menit lagi dari sekarang kita menunggu para peserta yang masih akan berdatangan atau masuk ke dalam Zoom kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para audien semuanya, awal kalam sebagai permulaan kata, marilah kita panjatkan segenap rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita bertemu secara online di dalam ruangan Zoom ini. Seterusnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga tercurah buat junjungan umat Islam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini yang sama-sama kita hormati yaitu pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Syah Makatib Al-Minangkabawi Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Afdil Fadli LC-MA yang menyempatkan hadir dalam ruangan ini. Seterusnya yang sama-sama kita hormati para asatid yang meluangkan waktu untuk hadir. Seterusnya kepada para wali santri dan kepada keluarga besar pesantren Ahmad Khatib yang menyempatkan hadir dalam acara pertemuan silaturahmi ini, dan kepada anak kami yang kami banggakan yang akan siap menerima wejangan dari Al-Mukarram Buya Zulhamdi pada malam hari ini. Tentu yang kita paling istimewakan untuk memberikan materi pada malam hari ini Al-Mukarram Buya Zulhamdi. Syukran kathiran Buya atas keluangan waktunya dan kemurahan hatinya untuk memberikan motivasi atau share kepada kami kiat sukses Buya bisa menuntut ilmu dan belajar di Timur Tengah. Mudah-mudahan kami atau anak-anak kami khususnya dan kami para orang tua ini bisa pula mengembleng dan memotivasi, menyemangati dan mengajak anak kami untuk bisa bersemangat menuntut ilmu ke Timur Tengah. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak memperpanjang mukaddimah, langsung saja pada malam hari ini kita akan mempersilahkan kepada Buya Haji Zulhamdi LC MA untuk memberikan materi sesuai dengan yang sudah kita sampaikan dan kirimkan di pamflet kepada para audiens semuanya. Kepada Buya, waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal liqa. Ilallahi nas'al ayubarika lana jami'an. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita hormati Kak Jenggoy. asatidz pesantren dalam kita semua mudir tidak Allah, para orang tua, anak kami semuanya. Dalam kesempatan ini kami kita panitia untuk menyampaikan nasihat motivasi untuk anak-anak kita, maksud untuk semua kita yang berhadir malam ini. Baiklah, yang pertama kisi-kisi yang disampaikan ya, bagaimana kiat sukses Buya bisa masuk perguruan tinggi Universitas Islam Madinah. Pertama, keinginan untuk Madinah ini baru muncul setelah kami sampai di Man Kota Baru dan senior kami Ustaz Abdil. Dulu waktu sanawiyah, Aku sudah mati kah? kenal Mesir ya, belum kenal Madinah. Ketik baru kah? Jadi doa waktu di sanawiyah dulu agar sampai ke Mesir. Setelah sampai di Man Kota Baru, ada pula alumni yang kuliah di Madinah seperti Ustaz Purwah dan almarhum Ustaz Firman bercerita tentang Madinah. Sampai akhirnya kita menukar doa. Kalau dulu ingin sampai ke Mesir, ya sekarang doanya Allahumma balighni ilal Madinah. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Madinah, dulu ke Mesir. Dan waktu terus berjalan 1 tahun, 2 tahun di Man Kota Baru. Pas di tahun terakhir kelas 3, kami mengirim surat ke mahasiswa yang kuliah di Madinah, Ustaz Wah yang sekarang beliau doktor dan sekarang beliau dosen di UIN Padang. Dan beliau membalas surat kami ya, tentang motivasi dan bagaimana cara kuliah Madinah. Nah, sampai akhirnya kami bisa mendaftar dan kami ikut rombongan pesantren Al-Furqan dari Pekanbaru. Tes di Jakarta ketika itu. Dan setelah penantian hampir 1 tahun, alhamdulillah dinyatakan lulus. Ini secara ringkas. Nanti mungkin ada pertanyaan yang lebih, kalau ada minta tambahan nanti selesai kita sampaikan kisi-kisi yang disampaikan oleh Ustaz Syawal. Yang kedua, apa saran Buya untuk para penuntut ilmu yang berminat menyambung ke daerah Timur Tengah? Yang pertama, tentu berusaha secara serius dan berdoa yang khusyuk. Mulai dari sekarang. Meskipun barangkali ada yang mendengar masih SD, ya silakan dari sekarang berdoa, ya Allah sampaikan saya ke Timur Tengah dan berusaha belajar dengan rajin. Apalagi anak-anak kami di pondok yang telah mulai menghafal Quran sejak dari tamat SD. Kalau kami dulu di MAPK baru mulai menghafal. Ketika tes ke Madinah, hafalan ketika itu baru 5 juz. Dan kami yakin anak-anak sekarang hafalannya sudah banyak. Dan di pesantren lain hafalannya juga sudah banyak. Jadi harus murajaah terus. Fastabiqul khairat. Kemudian yang lebih khusus, hafalan Al-Quran untuk Timur Tengah yang dibutuhkan adalah bahasa Arab. Sekarang peluang ke Timur Tengah itu sangat banyak. Ke Madinah, ke Mesir, ke Yaman, ke Sudan,
ke Libya, sampai ke Maroko ya. Sangat banyak peluang untuk Timur Tengah. Termasuk perguruan tinggi di Saudi juga memberikan beasiswa kepada ajam atau non-Arab. Kalau dulu hanya Madinah, Ummul Qura, sekarang sudah banyak. Jadi kemampuan bahasa Arab perlu ditingkatkan. Yang ketiga, apa saran Buya untuk para orang tua yang ingin anaknya menjadi ulama? Yang itu mungkin dimulai dengan cara menuntut ilmu agama ke wilayah Timur Tengah. Ya, untuk orang tua, yang pertama carilah rezeki yang halal. Ini yang sangat penting. Besarkanlah anak-anak kita dari usaha dan profesi yang halal, jauh dari subhat. Yang kedua, tentu selalu berdoa setiap waktu, bermunajat kepada Allah agar menjadi orang tua dari para ulama, jadi ayah para ulama, jadi ibunda para ulama. Ibunda yang paling mulia hari ini adalah ibunda para ulama. Di saat kita menyebutkan al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi, maka ibu yang paling mulia adalah ibunda para ulama. Ibunda yang sukses mendidik anak-anak yang menjadi para ulama. Keempat, apa nasihat Buya untuk para penuntut ilmu yang sekarang Allah sudah mudahkan menuntut ilmu dan belajar khususnya ke Timur Tengah. Kalau kita bandingkan zaman Imam Bukhari, imam-imam terdahulu, generasi salaf, di zaman mereka semangat tinggi, sarana prasarana yang kurang. Mereka jalan kaki, bepergian yang jauh, transportasi yang sulit. Kalau kita hari ini, kemudahan sangat banyak, sarana prasarana mudah, seperti acara Zoom kita. Tapi semangat itu yang sulit untuk ditumbuhkan, juga susah untuk dipertahankan. Jadi kepada penuntut ilmu yang kita pesankan, jaga motivasi dalam menuntut ilmu. Cita-cita untuk menjadi ulama perlu dipertahankan. Godaan itu akan banyak di perjalanan. Yang kelima, apa materi-materi pelajaran yang harus atau wajib dimiliki calon penuntut ilmu Timur Tengah? Kalau kita tingkat SD, sekolah formal, sanawiyah, pesantren, ya semua pelajaran itu harus dikuasai. Termasuk pelajaran umum. Karena kalau orang seleksi nilai ke Timur Tengah, yang mereka lihat nilai, bukan bidang studi. Umpamanya Quran hadis, tafsir nilainya 90. Tapi kesenian olahraganya 7 atau 60. Berarti nilainya menjadi rendah. Jadi berkasnya tidak diterima. Jadi semua bidang studi, semua mata pelajaran yang ada di madrasah, di ma'had kita semuanya perlu konsentrasi penuh. Karena nilai dibutuhkan, ilmu dibutuhkan. Meskipun kita ingin nanti spesialisasi di bidang ilmu agama, ilmu-ilmu umum juga perlu kita ketahui untuk menambah wawasan. Karena ada ilmu-ilmu agama, untuk memahaminya dibutuhkan pembantunya ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu yang lain. Yang keenam, bagaimana bentuk persiapan administrasi agar sukses masuk pendaftar ke Timur Tengah. Ini sudah biasa, yang dibutuhkan biasanya ijazah, rapor 5 semester, kadang diminta gabungan nilai selama SLTA, kemudian syarat paspor, surat keterangan sehat, rekomendasi, itu yang lazim. Itu selalu ya yang diterjemahkan. Diterjemahkan terlebih dahulu berkasnya ijazah, KTP, rekomendasi, hal-hal yang dibutuhkan. Ini boleh jadi beda dari satu universitas ke universitas yang lain. Ini bisa nanti ya menjelang tamat atau setelah kelas 12. Jadi pas libur semester di kelas 12 nanti semester 1 ya langsung ngurus paspor. Jadi kita selesai ujian, menjelang ujian paspor kita sudah ada. Ini sangat penting.
Yang terakhir, lebih dari semua bentuk aspek di atas, yang paling sangat perlu kami tahu apa bentuk persiapan di sisi ruhiyah yang dilakukan oleh Buya sehingga sukses ke Timur Tengah. Nah, ini pribadi ini. Ya mungkin sebagai dorongan atau pengalaman kepada anak-anak kita. Memang dari awal hendaknya kita sudah berdoa pagi, siang, malam agar menjadi ulama. In tusaddiqillah yusaddiqah. Kalau kamu yakin kepada Allah, Allah juga akan yakin kepada. Kalau sudah yakin akan menjadi ulama, meniti jalan keulamaan, menjadi pewaris para nabi, maka istiqamahlah. Dari awal masuk pesantren sampai tamat, tantangan, rintangan harus kita hadapi. Karena menuntut ilmu itu berat. Sesuai dengan ayat yang kita hafal semuanya, liyatafaqahu fiddin. Tafaqquh itu wazannya tafa'ala yatafa'alu tafa'ul. Ya, menunjukkan takalluf, sesuatu yang berat. Jadi tafaqquh fiddin membutuhkan perjuangan. Apalagi kata-kata fiqh itu akhdhu syai', syai'an ba'da syai'in. Mengambil sesuatu sedikit demi sedikit, butuh waktu. Tidak ada cara instan untuk jadi ulama. 6 tahun di pesantren, kuliah S1, 4-5 tahun, S2, terus nanti mengabdi jadi guru, itu membutuhkan kesabaran, semangat yang luar biasa. Kita tahu pengalaman selama ini, ketika masuk pesantren biasanya cita-cita ingin jadi ulama semuanya. Nah, pas ada masalah di asrama, masalah di sekolah, mulai ada yang pindah ke sekolah lain. Ketika naik ke kelas 7, kelas 8, berguguran. Selesai di sanawiyah, pas tingkat aliyah, pindah pula sebagian. Di tingkat aliyah, milih jurusan pun beda-beda. Ada yang IPA, ada yang IPS, ada yang agama. Kembali kepada ya, sistem di sekolah masing-masing. Selesai di SLTA, di MAN, nah, cita-cita kembali berbeda. Ada yang di jurusan agama, ada pula yang pilih jurusan yang lain. Demikian pula selesai kuliah di jurusan agama, apakah di Indonesia atau di Timur Tengah. Bagaimana bentuk pengabdian kepada masyarakat, amanah ilmu, apa profesi yang kita pilih juga akan berbeda-beda. Jadi dari 100 atau dari sekian banyak yang tamat SD ingin jadi ulama, yang akan istiqamah, meniti jalan yang penuh dengan tantangan dan rintangan ini adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang semangat, orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Tidak illallah, ma'allah, lillah, fillah, selalu dalam hidupnya. InsyaAllah, kalau kita serius akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita serius, yang berat akan jadi ringan, yang jauh juga akan menjadi dekat. Barangkali ini pengantar diskusi kita malam ini, karena di sini juga ada ustaz-ustaz, ada senior atau guru kita sendiri, Ustaz Abdul Fadli. Terima kasih Ustaz Syawal. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Zulhamdi yang untuk kita perkenalkan dan sama-sama ketahui juga semuanya bahwasanya beliau sekarang menjabat sebagai ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Wilayah Padang Panjang. Dan beliau juga menjadi seorang guru pembina Islamic Center di Padang Panjang, yang ini adalah anak-anak atau santri-santri yang lulus seleksi nasional ya Bu ya, seleksi nasional untuk masuk ke jurusan program khusus keagamaan yang diterima hanya 24 orang
24 orang dan santri setiap tahun alhamdulillah sebelum ini Ahmad Khatib selalu mengutus santrinya 2 atau 3 atau 1 orang Bu ya. Alhamdulillah nyumbang. Ada santri Ahmad Khatib anak kita yang sebelum ini ada Zaki, ada yang setelah itu Taufik, ada yang baru-baru ini santri kita itu Ayas Bu ya. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Buya tadi, bagi anak-anak kami, sebenarnya walaupun kita di sini terlihat 32 orang, Bu ya, sebenarnya kita sudah lebih dari 70 orang nih, Bu ya. Anak-anak Buya yang sekarang sedang menyaksikan apa yang Buya sampaikan di layar Saca TV itu ada sekitar 40 orang anak kita di sana. Dan mungkin dari penyampaian Buya tadi ada yang akan ditanyakan oleh santri atau orang tua atau mungkin dari para asatid yang sekarang mereka memang masih pengabdian. Ada nih usaha asatid pengabdian Buya. Kepada para audien dipersilahkan. Dan tolong dibuat ini tanda mau bertanyanya gitu biar kita bisa mempersilahkan untuk bertanya. Kepada audien dipersilakan. Nampaknya Buya para audien memang betul-betul jelas dan terkesima dengan apa yang Buya sampaikan, apalagi yang dari akhir tadi itu Buya, rahasia pribadi Buya sampaikan kepada kami. Dan mungkin ini penguatan mungkin lagi kepada anak-anak kami Buya. Kami merasa dan memang yang kami lihat gitu, yang kami lihat setiap orang yang Allah mudahkan dia sampai ke Timur Tengah itu, ini adalah orang-orang yang luar biasa dari sisi kecerdasan, luar biasa dari kemampuan, keilmuan, seolah-olah kami berpikir seperti itu. Sehingga yang bisa masuk hanya cuma 1 atau 2 orang yang sukses gitu. Kira-kira penekanan di sini untuk anak-anak kami yang sedang mendengarkan sekarang ini dan mereka sudah akan sekarang kelas 5 mereka nih Bu ya, akan naik ke kelas 6. Mungkin ada penguatan sedikit Bu ya. Apakah memang orang-orang masuk dia cuma 1 orang yang lulus atau 2 orang yang lulus? Ini anak kami yang tahun kemarin itu yang lulus Khatami namanya ke Madinah ini Bu ya. Dan ini anak kita seolah-olah cuma 1 atau 2. Dan tahun ini yang lulus anak kita namanya Muhammad Hafiz gitu. Jadi apakah memang hanya orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa saja dari segi intelijensi, dari segi kemampuan yang bisa mulus, yang kadang-kadang kami memang melihat ada yang memang dia memang betul-betul kecerdasannya, ada yang memang kadang-kadang kita melihat dia kok biasa-biasa saja. Ini sedikit penguatan agar kita bisa seluruhnya semangat dan kalau bisa lulus semuanya gitu Bu ya untuk sekolah ke Timur Tengah. Penguatannya sekali lagi Bu ya. Ya, kami yakin semuanya bisa ke Timur Tengah. Karena seperti di Yaman itu terbuka. Ya, berapapun jumlahnya kita bisa datang ke Yaman. Jadi peluang sangat terbuka. Tapi kalau Madinah karena kota terbatas ya. Sekarang kotanya dibanding zaman kami telah banyak. Sekarang sampai 100-150 per tahun. Sementara kalau dulu kami hanya 30-an. Di Madinah terbatas. Di Mesir juga terbatas melalui Pusibah mungkin 1.000, sekitar 1.000 orang. Tapi yang baru sekarang di Universitas Timur Tengah juga ada yang lain seperti di Qasimiyah, di Libya, di Maroko ya, peluang-peluang lain sangat banyak. Ya kalau santri Ahmad Khatib sekarang kelas 12 ada 10-20 orang, tapi yakin ya kalau ada keinginan untuk ke Timur Tengah, insya Allah semuanya bisa ke Timur Tengah. Ya, mungkin bisa bertebaran di beberapa negara. Tidak harus ke Madinah. Innal arda la tuqaddisu ahadan
Ya, negeri itu tidak pernah mensucikan seseorang. Tapi semangat belajar, tekad yang kuat akan menjadikan seseorang itu sukses. Dia kok cerita mana? Apa namanya? Buya. Ya, Ini di sini Buya ada melalui WA pertanyaannya. Chat Zoom Buya. Pertanyaan dari bagus, Agel Ustaz. Maulana. Pertanyaannya Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya Buya, apakah di Universitas Islam Madinah ada program persiapan bahasa pula Buya? Mungkin itu untuk ini Buya. Ya, ketika haji kemarin kami sempat ziarah ke Madinah. Tetap di Madinah tetap ada Ma'had Lughawi, ya. Hampir sama dengan kalau kami dulu namanya Syu'bah. Tetap ada persiapan bahasa di Madinah. Untuk ini Buya ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk nih Buya. Kita bacakan saja. Awal termatikan. Maaf ya. Yang pertama, bagaimana peluang santri putri untuk masuk ke Universitas Islam Madinah? Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, kalau ke Maroko, adakah beasiswanya Buya? Mengingat Buya punya koneksi, sekarang ada di Majelis Ulama, maka ini yang ditanyakan oleh pihak orang tua. Terima kasih Buya, dua pertanyaan itu ya. Ya, ke Madinah sampai hari ini sepertinya masih yang laki-laki, ya. Kalau yang perempuan itu barangkali istrinya, kalau suaminya kuliah di Madinah. Tapi itu belum kuliah yang ini ya, yang formal kayak S1 gitu. Dan dari dulu juga ada, tapi sifatnya pelatihan semacam itu. Kemudian ke Maroko, baru kemarin ada tes ke Maroko ya hari Minggu. Semuanya beasiswa, jatahnya 50 orang. Dan alhamdulillah kemarin ada sekitar 20-an anak-anak kita mengikuti tes ke Maroko, ya. Ya, moga-moga lulus, siswanya juga mencukupi. Jadi ada siswa ke Maroko. Terima kasih Buya atas penyampaian Buya. Berikutnya anak-anak kami yang sekarang ada di layar Saca TV ini ada yang perlu dipertanyakan mungkin anak-anak sekalian, mengingat antum-antum ini yang akan meneruskan tadi pertanyaan dari Bang Agel yang barusan alumni tahun ini itu. Dan anak-anak kami yang ada di Saca TV ada yang akan dipertanyakan? Ada yang mendengar di sana Saca TV? Jika tidak, jika tidak, maka sesi diskusi bersama Buya Zulhamdi kami anggap ini cukup. Dan berikutnya kita masuk ke sesi serba-serbi yang akan dimulai sesi ini dengan tambahan atau penguatan atau penyampaian dari pimpinan pondok yang akan diawali oleh pimpinan pondok oleh beliau Buya Haji Afdil Fadli LCMA. Kepada Buya Haji Afdil LCMA, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Buya kita, Buya Ustadz Zulhamdi LC MA Malin Mudo. Saya tahu gelar beliau. Jadi dan juga berikutnya asatidz dan asatidzah yang bergabung di grup ini.
para orang tua santri dan para santri yang juga ikut dalam kegiatan Zoom kita pada malam ini. Bersyukur kita pada Allah, bersolat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita sampaikan bahwasanya ini adalah sesi kedua dalam kegiatan bincang-bincang kita, sharing pengalaman dengan para asatidz, berikutnya alumni dan juga tokoh-tokoh ulama. Jadi alhamdulillah di malam hari ini kita berbincang-bincang dengan Buya Zulhamdi. Sebetulnya dengan adanya sharing pengalaman ini, maka tentunya sangat memotivasi. Seperti cerita Buya Zulhamdi tadi, dengan beliau mendapatkan informasi pengalaman dari Ustaz Urwatul Wuthqa, Ustaz almarhum Ustaz Firman Bahar, itu yang memotivasi sehingga beliau ingin meniru pula. Gitu. Ingin meniru, ingin sukses seperti kesuksesan Ustaz Firman Bahar, almarhum Ustaz Firman Bahar dan Ustaz Urwatul Wuthqa, yang beliau sekarang adalah Ketua IKADI Sumbar. Gitu. Hal itulah yang mungkin yang menginspirasi kita di pondok menggagas kegiatan ini. Ya karena alhamdulillah sekarang ini kan alhamdulillah dengan adanya kemajuan teknologi. Kalau zaman Buya Zulhamdi dulu kan kabatamu jo ustaz-ustaz tuh lihat surat misalnya kan. Atau beliau sekali setahun pulang beliau dari Mekah, pulang beliau dari Madinah, pulang beliau dari, kalau pada Ustaz Irsyad Syafar beliau pulang dari Kuwait, baru kita bisa bertemu gitu. Kini lewat Zoom ini, alhamdulillah para santri, para orang tua santri bisa langsung setiap pekan bisa bicara lewat Zoom ini. Ini adalah suatu hal yang mudah-mudahan bisa memberi semangat, kontribusi lebih dibandingkan di zaman Buya Zulhamdi dahulu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin mohon maaf Buya Zulhamdi, ambo cerita seketik mengenai Buya Zulhamdi gitu kan. Walaupun beliau sudah bercerita sedikit tadi, tapi perlu ada yang saya tambahkan di sini. Mudah-mudahan ini bukan dalam rangka artinya ingin mengangkat-angkat beliau ataupun menjatuhkan beliau. Jadi ada suatu hal yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi daripada santri. Mohon maaf Buya, saya tahu Buya Zulhamdi ini tidak pula lah terlalu pintar gitu. Kalau bahasa saya. Jadi enggak ya setahu saya gitu, baik saya waktu di Kota Baru gitu. Ataupun waktu di Madinah. Waktu di Madinah beliau sering terlambat pulang gitu. Setiap tahun itu sering terlambat pulang. Karena apa? Ada nilai yang harus diselesaikan gitu. Istilahnya daur tani gitu. Itu yang setahu kami yang pengalaman hidup Buya Zulhamdi gitu. Sehingga beliau paling lama kalau kami yang dari alumni Kota Baru selain Ustaz Zul Adli itu beliau termasuk yang paling lama di Madinah itu. Paling lama di Madinah gitu. Karena beliau masuk lughah dahulu, masuk persiapan dan sebagainya kan. Tambah pula ya itulah diantaranya yang saya lihat dari Buya Zulhamdi. Namun ada satu kelebihan, ini yang perlu dipahami oleh para santri kita. Kelebihan Buya Zulhamdi yang pantas ditiru. Jadi tujuan kami bicara begini adalah supaya jangan ada rasa minder, rasa ini, teman saya lebih pintar, mana saya bisa menguasai dia. Mana bisa saya mengalahkan. Apa kelebihan Buya Zulhamdi? Beliau waktu di Madinah kami lihat, dapat kami namanya mukafaah atau apa namanya mukafaah saya natural mukafaah. Mungkin lebih dari 50% duit mukafaah beliau itu beliau belikan buku. Mungkin beliau lebih tahu tuh. Tapi yang kami lihat itu pokoknya setiap ada ma'rad kitab beliau beli buku tuh. Penuh buku itu di lemari beliau. Itu yang saya lihat, yang kami lihat dari Buya Zulhamdi.
Dengan buku itu tidak hanya dibeli gitu. Beliau baca gitu. Beliau beli buku, beliau banyak buku. Bisa nanti para alumni, para santri jalan-jalan ke Islamic Center, mungkin masih banyak di buku beliau itu banyak di rumah beliau. Datanglah ke rumah beliau, lihatlah buku beliau. Mungkin satu ruangan saja di kampung beliau di Lundang tuh, rumah beliau itu penuh dengan buku tuh. Rumah orang tua beliau. Bisa dilihat. Jadi duit beliau tuh banyaknya digunakan untuk beli buku. Ini satu. Yang kedua, beliau baca gitu kan. Beliau baca. Beliau baca, beliau kuasai. Sehingga kalau dulu, mohon maaf Ustaz Zulhamdi kok agak remeh gitu. Artinya di bawah kemampuan saya. Gitu. Tapi kini angkat tangan karena beliau begitu giatnya membaca buku gitu. Begitu kita membaca buku dan pengalaman gitu ya, pengalaman dan ini sebagainya. Terus itu yang menyebabkan kita lihat yang perlu ditiru oleh para santri kita. Kutu buku ini penting. Duduk dengan buku ini penting. Kita sekarang kan banyak duduk dengan HP ini. Dengan ini ya. Jadi rajin membaca buku ini sangat penting, sangat perlu ditiru dari Buya Zulhamdi bagi anak-anak kita. Bagi santri kita. Ataupun mungkin di sini yang bergabung, mungkin ada yang juga sekarang yang sedang kuliah di Timur Tengah, mungkin kalau ada yang bergabung atau lain sebagainya, ini kesempatan yang emas belajar dengan buku ini. Itu yang pertama yang kami lihat dari diri Buya Zulhamdi yang perlu ditiru. Yang kedua, tadi kami bahwasanya kalau dari segi klasikal begitulah keadaan Buya Zulhamdi gitu kan. Tapi ada lagi satu kelebihan yang perlu juga ditiru. Ilmu itu jangan kita hanya bergantung apa yang ada di akademik. Di akademik ini kadang-kadang keikhlasan itu kurang karena kita mengejar nilai. Mengejar nilai gitu. Bagaimana nilai saya bisa bagaimana saya tidak ikut daur sani kalau di Madinah selain daur sani atau bagaimana saya tidak rasid. Akhirnya kejarlah membacalah dengan caranya yang kelihatannya akhirnya kurang ikhlas gitu karena terpacu nilai. Ilmu itu yang banyak adalah dengan mulazamah. Dengan duduk dengan guru gitu. Di antara alumni Kota Baru yang saya tahu kami, itu loh kelebihan Buya Zulhamdi gitu. Beliau sering duduk dengan masyayikh di Masjid Nabawi. Di situ kelebihan beliau tuh. Duduk dengan guru gitu. Jadi hal itu penting gitu. Jangan hanya memfokuskan dengan apa yang ada di bangku. Jangan dengan cara yang lain. Santri kita sekarang ini, yang sekarang di pondok, ada Syekhul Madrasah kita Ustaz Maskur. Itu perlu dikejar gitu. Seperti Ustaz Abdul membuka diri, kalau ada yang mau belajar qiraat silahkan gitu. Tidak perlu kita terikat dengan nilai, penting ilmu dapat kan itu. Itu penting itu. Yang di situlah ya barangkali yang akan banyak membuahkan hasil gitu. Yang artinya yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau yang di bangku perkuliahan ini kadang-kadang malahan manfaatnya kurang gitu kami lihat. Itu yang kedua. Yang ketiga ini kami waktu itu sering di Madinah. Artinya bicara-bicara, duduk-duduk, baru datang ke ada cerita-cerita gabung. Ini saya ingat nih Ustaz Zulhamdi ini ngomong, alhamdulillah saya tidak kenal internet kata beliau. Tidak kenal medsos katanya kan. Karena teman-teman lain dengan medsos ini sibuk gitu. Tapi saya lihat sekarang jawaban beliau juga alhamdulillah juga. Alhamdulillah beliau kenal medsos sekarang. Sebelumnya nggak kenal medsos gitu. Artinya beliau sibuk dengan buku aja gitu. Sekarang beliau nampak bagi kami, beliau sekarang alhamdulillah aktif dengan Facebook, dengan ini sebagainya. Dan itu menambah banyaknya mad'u itu, artinya orang-orang yang bisa diajak, yang bisa didakwahi gitu. Ada kelebihan Ustaz Zulhamdi yang
dakwah lewat medsos ini sangat penting sekali. Ya, santri kita terutama alumni ya. Kalau santri mungkin agak terbatas, terutama alumni. Ini medsos ini kan boleh dibilang pisau bermata dua. Jadi tolong ini betul-betul dipahami. Kalau bisa tirulah ulama-ulama seperti Buya Zulhamdi ini, bagaimana menggunakan medsos dengan cara yang positif. Nah, ini yang penting. Dan hal ini yang barangkali yang mungkin yang bisa kami utarakan di awal ini dalam hal-hal yang positif dari Buya Zulhamdi. Nah, kalau dilihatlah apa istilahnya surau Minangkabau, apa Buya lupa pula istilahnya surau Minang, sekolah Minang ya. Ini Masya Allah gitu ya. Dakwah beliau dengan cara begini ini betul-betul terasa bagi masyarakat. Terasa bagi orang-orang kampung gitu kan. Hal-hal ini yang penting nih bagi kita, bagi alumni, hal demikian untuk mencari hal-hal yang perlu yang untuk tentunya rahmatan lil alamin bagi masyarakat. Itu barangkali dari saya Sawaldi, kita ucapkan kepada Buya Zulhamdi terima kasih yang banyak. Mungkin ada dari tanggapan asatidz lain ataupun pertanyaan-pertanyaan lain untuk serba-serbi yang pertama ini, mungkin itu dari saya dulu Ustaz Sawal. Saya kembalikan kepada Ustaz Sawal. Terima kasih kepada Ustaz Abdil. Rasanya semakin berharga waktu kami malam hari ini bertemu dengan Al-Mukarram Buya Zulhamdi, Ustaz. Bahwasanya orang biasanya yang tahu di Maliang tuh Maliang, Ustaz. Ya. Yang tahu di Maliang tuh Maliang loh. Itu bukan Maliang tuh dicari orang Maliang gitu. Maka orang alim itu yang tahu itu adalah orang alim. Kalau orang alim yang memberikan tazkiyah kepada orang alim, maka sangat semakin datanglah kecintaan kami mendengarkan wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh Ustaz Zulhamdi tadi gitu. Nah, kemudian Ustaz, dari apa yang disebutkan oleh Ustadz Abdil tadi, kami mungkin bisa mengambil kesimpulan untuk orang tua tadi, orang tua atau wali santri kami atau keluarga pesantren Syama Khatib semuanya dan santri kami yang masih menyaksikan sekarang, bahwasanya yang dibutuhkan tadi adalah himmahnya untuk menuntut ilmu. Himmah ini yang diperlukan sekali, lebih dari kecerdasan yang dimiliki. Karena kecerdasan saja itu akan ditinggalkan kalau seandainya akan tertinggal seorang kalau seandainya dia tidak mempunyai himmah. Walaupun tadi ya Ustadz Habril sudah katakan kepada kita bahwasanya kalau dahulu ambo anggap remeh ke Buya Zulhamdi. Kalau kini angkat tangan ambo. Itu kan bentuk beliau merasa kini kok beliau mungkin karena tidak sempat karena sibuk pesantren kini pesantren Ahmad Khatib Al-Minangkawi sagadang ko yang dulu Ustaz Abdil ko termasuk pimpinan kami yang rendah hati Bu ya. Makanya beliau kini kok jadi sibuk bana gitu. Kalau seandainya do karajo yang tagarebeh bawahan lah namanya itu Bu ya. Itu Ustaz Abdil dengan senang hati beliau mentuna ikut membantu beliau. Gitu beliau Bu ya. Aku pimpinan kami yang mungkin seluruh siasina Bu ya tanyo di Ahmad Khatib ko pasti akan ngicik mentuna kalau nyotu cinta dan begitu di hatinya lah Ustaz Abdil gitu. Kemudian lanjut saja untuk sesi serba-serbi ini kepada Bapak, Ibu, wali santri kami atau alumni atau semua para pendengar yang mungkin masih ada pertanyaan atau pembahasan yang akan dibahas di dalam ruangan diskusi ini. Dipersilakan. Jika seandainya tidak ada pertanyaan, kita tunggu dalam waktu 2 menit saja. Maka kita menganggap usai acara kita pada malam hari ini, Bu ya. Sembari menanti pertanyaan, Bu ya, boleh kami tahu sekarang Bu ya lagi di Islamic Center atau di kompleks Islamic Center atau masih atau di Kota Baru nih Bu ya? Tadi salat Isya di Islamic Center ya, rencananya mau zoom dari Islamic, di lampu mati di Islamic. Kami sekarang udah di rumah.
Oh, gitu. Buya, rasanya apa yang kita sudah nih, apa Ustadz, apakah belajar melalui online seperti mengikuti kajian masyayikh itu sah ilmunya Ustadz? Ini wali santri kita, ini Buya yang akan jawab nih Buya. Ini mungkin pertanyaan dari wali santri kita. Kepada Buya Zulhamdi ini dipersilakan karena memang beliau mumpuni untuk menjawab ini. Kepada Buya silakan. Pertanyaan yang cukup bagus. Hari ini kita bisa belajar dari banyak guru ya. Dan ini sebenarnya sudah terlambat. Karena di tahun 2000 kajian-kajian Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz itu sudah online ke Amerika, ke Eropa. Gitu. Ya, jadi ketika kami kuliah di Madinah, kami baru tahu kalau Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, kenapa fatwa-fatwanya banyak di internet? Karena fatwa beliau itu sudah sampai ke Eropa. Karena diterjemahkan tidak lagi dari bahasa Arab, sudah dari bahasa Inggris, terjemah lagi ke bahasa Indonesia. Jadi peluang untuk ilmu jarak jauh atau seperti sekarang itu sangat terbuka. Dan itu sangat bermanfaat. Dan ini sangat mudah, maka bahasa Arab itulah kuncinya. Maka kepada semua kita ya, harus kita dalami bahasa Arab. Kalau bahasa Arab sudah kita kuasai, ya, kita bisa belajar seperti belajarnya orang yang sedang kuliah di Azhar, di Yaman, di Mesir, ya. Termasuk buku-buku paket yang dipelajari di Madinah, yang dipelajari di Universitas Timur Tengah, bisa kita pelajari di Indonesia, kita diskusikan di Indonesia. Kalau ada keinginan dan kemauan untuk itu. Jadi semangat itu yang sangat penting. Dan kekurangan belajar online adalah kadang tidak sistematis. Kita kadang belajar apa yang kita inginkan, bukan mempelajari apa yang seharusnya. Nah, ini yang sering terjadi, masuk orang belajar dari Syekh Google. Kadang mereka mempelajari apa yang mereka inginkan, bukan mempelajari apa yang seharusnya mereka pelajari. Di mana kita tahu apa yang seharusnya kita pelajari, ya salah satunya melalui belajar formal atau melalui arahan dari seorang guru yang memang mengerti sistematika sebuah ilmu pengetahuan. Karena boleh jadi orang itu ilmunya banyak, tapi sistematikanya dia tidak tahu. Termasuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi perlu kita konsultasi, kita bertanya kepada orang yang alim apa yang harus kita pelajari, bagaimana ilmu-ilmu yang harus kita pelajari secara serius. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, tetap sah. Membaca buku saja sah, apalagi belajar online. Buya, terima kasih jawaban dari Buya, Buya. Ini mungkin pertanyaan terakhir pada malam hari ini, Buya, dan ini datang dari santri ini, Buya. Biasanya santri itu ini pertanyaan yang memang perlu sekali bagi santri. Kadang-kadang kalau disemangati Buya, malam ini semangat kami. Nanti datang lagi, pokoknya semangat itu cuma 1 hari 2 hari, nanti hilang lagi semangat itu. Nanti kadang-kadang sebulan lagi baru dapat bicara, baru kami semangat. Jadi yang ditanya ini Buya, bagaimana kita untuk istiqomah terus menerus dalam menuntut ilmu ini Buya? Itu pertanyaannya Buya gitu. Gimana caranya itu timbul? Kalau membaca, semangat baca itu istiqomah dia membaca. Kalau menambah hafalan Al-Quran istiqomah dia ini. Ini bagaimana kita untuk entah kita ini takiyat ini untuk istiqomah terus menerus dalam menuntut ilmu Buya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Buya yang dengan sesi ini kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ada lagi tuh pertanyaan dari izin bertanya. Oh, yang ini sudah terjawab tadi Ustaz. Bagaimana lebih dalam lagi nasihat tentang persiapan orang tua demi mempersiapkan anak menjadi seorang alim. Ini sudah terjawab oleh Buya Zulhamdi di awal nih, Ustaz. Nanti kalau mungkin apa-apa juga disinggung tuh ya, lebih dalam lagi nasihat tentang persiapan orang tua demi mempersiapkan anak menjadi orang alim, gitu ya. Kita tambahkan dulu untuk orang tua ini. Boleh Buya, silakan Buya. Orang tua yang ingin anaknya menjadi ulama, dari hari ini orang tua itu perlu menghormati ulama. Jangan sampai orang tuanya sibuk nanti menggunjingkan para ulama atau sibuk pula di Facebook masalah polemik perdebatan para ulama seperti hukum musik. Kalau orang tua sudah menjelek-jelekkan ulama lain di depan anaknya,
Boleh jadi anaknya nanti takut jadi ustadz. Dan kita memang menemui di lapangan. Ada anak yang sudah hafiz Quran, hafal sekian ribu hadis, sudah ikut daurah ini, kajian ini, kemudian dia datang diskusi. Seolah-olah pertanyaannya, kenapa saya tidak jadi ulama? Tentu jawabannya banyak. Salah satunya mungkin karena dia takut ceramah. Karena dilihatnya orang tuanya sering mengkritik ceramah orang lain. Akhirnya anak trauma untuk ceramah. Ini sering kita temui juga. Jadi agar anak jadi ulama, orang tua harus menghormati ulama, termasuk menghormati guru. Jangan sesekali menggunjingkan guru, meremehkan ulama, meremehkan ustadz. Bagaimanapun kondisi ustadz itu, hormati ulama, hormati guru-guru. Di situ akan tertanam di hati anak bahwa menjadi guru, menjadi ulama itu adalah suatu yang mulia. Ini tambahan untuk orang tua. Kemudian agar istiqamah itu memang kita perlu lingkungan, perlu selalu mendapatkan motivasi, perlu mencari kawan yang rajin. Ya. Ketika seperti cerita Ustadz Abdir, ya kalau kami sendiri tidak pernah putus asa. Di Kota Baru tidak masuk 10 besar. Nah, saat orang ingin ke Mesir, kita justru ingin Madinah yang lebih sulit. Sampai di Madinah, kata orang fakultas yang berat adalah fakultas hadis. Nah, kita ikut pula ke fakultas hadis. Nah, kalau ada semester pendek, ada kendala, kita tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Kita ikuti semua semester pendek, semua permasalahan. Demikian juga ketika di Madinah, pemilik toko buku hampir semuanya kenal dengan kita. Ya, pegawai pustaka, semua yang dikenal wajah kita. Sampai kita umrah pun 10 tahun setelah Madinah, yang menjual buku masih kenal dengan kita. Nah, ya, ada beberapa toko buku dari 13 yang masih ingat. Karena sering ke toko buku, sering baca-baca buku. Jadi kita jangan pernah menyerah bagaimanapun kemampuan kita. Karena kunci sukses ilmuwan itu, mereka memiliki 2 jenjang pendidikan. Satu jenjang pendidikan formal yang dibuat oleh pengelolanya seperti pemerintah untuk kemampuan manusia rata-rata, kebutuhan rata-rata masyarakat. Ini semua kita mengikuti nih jenjang pendidikan. Kemasian kesehatan. Yang kedua, seorang ilmuwan harus memiliki jenjang pendidikan pribadi. Karena dia yang tahu apa yang dia butuhkan, apa kekurangannya, apa yang harus dia tambahkan, dan apa pula keistimewaannya yang selalu harus dia pupuk. Jadi anak-anak kita, ya kita tempuh jenjang pendidikan formal, dan kita sendiri harus membuat jenjang pendidikan. Jadi, apa kekurangan saya yang harus saya tutupi? Pamannya kita nilainya di lokal, nahwu sarafnya sudah 90, 95. Tapi kalau kita sadar kemampuan kita kurang, ya tambah belajar dengan guru-guru kita. Demikian juga di Madinah, di Yaman, di Mesir kita kuliah nanti. Walaupun nilai kita mumtaz di bidang hadis, tapi kalau kita sadar kemampuan kita masih kurang, tambah apa kekurangan kita. Nah, seperti itu setelah tamat dari Timur Tengah nanti. Setelah tamat Timur Tengah itu kita harus menilai diri kita. Apa kurang kita, apa yang diinginkan masyarakat dari kita, kita harus tahu. Boleh jadi ilmu kita segunung, tapi masyarakat butuhnya hanya setengah gunung itu. Nah, atau seperempatnya. Jadi kita juga harus tahu kebutuhan masyarakat. Ya, ada pituah orang Arab. Qad aflaha man arafa nafsahu wa arafa zamanahu. Sukseslah orang yang tahu tentang dirinya dan dia tahu pula di zaman apa dia hidup. Jadi tahu diri, keilmuannya, kekurangan, kelebihan, dan tahu pula kita kondisi masyarakat. Karena di akhir ayat yang kita baca, liyatafaqahu fiddin, akhirnya liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar kembali pulang kampung, agar memberikan nasihat kepada mereka, mengingatkan orang kampung. Tentu kita perlu ilmu, pengetahuan tentang orang kampung, tentang orang yang kita dakwah. Tidak cukup ilmu kita sendiri yang kita tumpahkan ke masyarakat. Harus kita pelajari pula bagaimana kondisi masyarakat, ya, orang yang akan kita dakwahi. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi,
Ya, istiqamah itu perlu dipertahankan, cari kawan yang baik, minta nasihat, ya, lihat orang-orang sukses, orang berhasil. Ya, bagi kami sendiri ketika di Kota Baru itu, ketika pulang mahasiswa dari Madinah, Ustaz Zul Adli kami perhatikan masih tersimpan di pelupuk mata beliau pulang dari berangkat ke Madinah, tasnya warna hitam, beliau simpan dalam mimbar, ditutup pakai sajadah warna doket. Subuhnya beliau mandi, sabun beliau sabun Lifebuoy, kotak sabun beliau warna putih susu. Tersimpan semuanya karena kita begitu kagum kepada beliau. Semua gerak-gerik beliau kita perhatikan. Apalagi Ustadz Afdil ketika di Madinah, beliau kalau kita ceritakan, beliau senior, mungkin kita bercerita tentang beliau takut senior. Terima kasih itu saja Ustaz. Kayaknya ada pertanyaan masuk di bawah. Ya, terima kasih Ustadz atas jawaban dari Ustadz tadi. Sebenarnya Ustadz, Ana termasuk yang menyesal nih Ustadz, mungkin sesuai dengan pertanyaan yang ada ini. Ana baru dapat berita Madinah itu setelah lewat umur 25 tahun Ustadz. Nah, jadi Ana tidak punya kesempatan untuk pergi ke Madinah. Ijazah Ana itu sudah berusia lebih dari 5 tahun. Dia katanya kalau ijazah belum berusia 5 tahun, itu masih bisa untuk pergi ke Madinah. Ana bertemu dengan Ustadz Abdul Latif ketika itu, ada motivasi ingin belajar Madinah. Setelah itu bertemu dengan Ustadz Abdil, tapi ya apa yang hendak dikata gitu. Bersyukurlah Ustadz Zulhamdi dapat cerita Madinah itu di waktu ini saat waktu masih di MAPK. Ini saat kita bacakan aja pertanyaan ya ini saat agak lumayan panjang saat dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu alaikum wa hafidhukum wa hafidhakum. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati Ustazul Hamdi, asatidzah mahat, santri dan seluruh kaum muslimin. Mohon nasihatnya Ustadz, terkadang ketika menuntut ilmu terpikir keadaan kampung, ingin rasanya segera pulang dan menunaikan fardu kifayah. Ditambah keinginan orang tua untuk segera pulang. Namun di lain hal, kita tahu keadaan diri kita ini yang jauh dari kata alim. Mungkin standar seperti dai pada umumnya. Apakah kita perlu nomor yang lain. Apakah kita perlu kuatkan di khusus ilmu tertentu atau kita cukupkan aja dengan keadaan diri kita sekarang? Jazakumullah khair. Yang walaupun ini mungkin sudah tersinggung sedikit oleh Buya Abdul Hamdi, mungkin penguatannya Buya kepada Buya persilakan. Ya, mungkin kita perlu dua-duanya. Orang takhasus zaman sekarang memang sangat kita butuhkan. Orang yang takhasus tafsir, takhasus hadis, takhasus fikih, usul fikih, karena terasa sangat langka. Orang-orang yang takhasus di bidang itu sangat kita butuhkan. Jadi kalau masih ada alumni kita yang di Timur Tengah ingin takhasus itu sangat kita dukung. Takhasus pada disiplin-disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan oleh umat. Tapi kalau untuk ilmu qiraat, biarlah Ustaz Abdil saja gurunya. Perlu banyak-banyak. Nah, jadi untuk di usul fikih yang mendalam tentang tafsir sangat kita butuhkan takhasus. Jadi kalau masih ada peluang untuk takhasus, dahulukanlah takhasus. Ya, ada kaidah dalam pendidikan, kullama kana ihatatul muallim bimaddatihi awsa kana mailu talamizihi ilaihi a'zam. Ini kata-kata Ibnu Jama'ah Al-Kinani dalam kitabnya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kitab ini beliau karang di usia 32 tahun. Ya, beliau hidup sekitar tahun 700-an. Tapi sampai sekarang buku ini terus dipelajari. Diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Artinya ungkapan tadi, semakin mendalam pengetahuan seorang guru terhadap ilmunya, maka siswanya akan semakin tertarik. Jadi semakin kita spesialis di bidang tafsir, spesialis di bidang hadis, maka penuntut ilmu itu akan semakin bersemangat murid-murid kita. Nah, di sini juga koreksi untuk kita para guru. Kalau anak-anak tidak perhatikan, anak-anak tak peduli, ya boleh jadi kurangnya kita karena ilmu kita kurang. Nur ilmu itu magnet keilmuan yang kurang, sehingga orang kurang tertarik.
Nah, jadi kita butuh orang-orang yang spesialis, orang-orang yang mendalam di bidang ilmu pengetahuan untuk ilmu-ilmu agama. Ya. Tapi kalau kurang minat pula untuk jadi spesialis, ya ahlan wa sahlan, selamat datang di kampung halaman. Dan di kampung itu kita harus sabar, ya. Harus sabar dengan kondisi yang ada, termasuk masalah dakwah, ya. Karena orang kampung bukan orang kampus seperti yang kita jalani selama ini. Jadi kita harus bersabar di kampung dan belajar di kampung, dan temuilah ustaz-ustaz, buya-buya yang ada di kampung kita. Karena mereka lebih pengalaman daripada kita. Bagaimanapun tinggi keilmuan kita, nah, buya-buya di kampung itulah yang telah membimbing masyarakat selama ini. Ya, Ustaz. Buya, satu lagi Buya, ini ada wali santri tadi menanyakan tentang tolong sedikit perjelas atau perkuat tentang rezeki yang halal. Jadi persiapan orang tua salah satunya tadi ada rezeki yang halal. Ini di rezeki yang halal ini sedikit diperkuat Buya penjelasannya, kata wali santri kita ini Buya. Mohon sedikit lagi tambahan penguatan rezeki yang halal itu Buya. Ya, karena kita membahas tentang doa tadi, syarat diterimanya doa itu salah satunya makanan, minuman yang halal. Seperti hadis arba'in yang sering diceramahkan Ustaz Sawal itu. Zakara rajula as'asa akbar, ya. Kalau Ustaz Sawal ceramah kan langsung pakai sanad, rawahunya lengkap. Ya, seorang laki-laki yang berdoa, ya Rab, ya Rab. Dia berdoa serius. Ya, habis air matanya, serius sekali dia berdoa. Tapi apa komentar Nabi? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, maghuthiya bil haram. Makanannya dari yang haram, diminumnya dari yang haram. Ya, dibesarkan dengan uang haram, pakaiannya dari yang haram. Fa'aina yustajabu lidzalik. Bagaimana pula Allah akan mengabulkan. Kita ingin anak kita menjadi anak saleh. Kita ingin anak kita ulama. Tapi yang syubhat-syubhat kadang kita ambil juga. Bahkan yang haram pun karena melihat orang lain seperti itu, kita pun kadang ya ikut mencicipinya, sehingga doa kita ini macet. Ya, jadi ini harapan kita sebagai orang tua, ya berikanlah kepada anak kita makanan yang halal, hasil usaha yang halal. Ya, termasuk pesan kita dalam ceramah kepada masyarakat. Andai kita memiliki sesuatu yang syubhat, jangan jadikan dia warisan kita. Andai kita malu mengakui kepada masyarakat umum, tapi kepada anak kita harus mengakui. Namanya kekayaan kita 100 juta. 10 juta kita yakin itu hasil yang haram, kita korupsi umpamanya atau mengambil hak orang lain. Sampaikan kepada anak kita, waris saya hanya 90. Yang 10 juta ini nanti berikanlah kepada masyarakat umum. Ini sering kita, karena hak orang lain yang kita ambil tidak selesai dengan istighfar, tidak selesai dengan bersedekah yang banyak, umrah, pergi haji, harus dikembalikan. Jadi kalau ada keraguan-keraguan kita tentang harta kita, jangan jadikan dia warisan. Ya. Termasuk kalau pintu rezeki kita ada 5. Nah, yang halal 100%, yang sedikit subhat, yang banyak subhat. Yang untuk anak kita, beras yang mau dimakan, makanan anak-anak kita, usahakanlah yang nomor 1 ini, yang paling bersih. Dan ingatlah, kalau di sini saya teringat ibu saya sendiri. Ibu yang memasak di rumah, sebelum kita masukkan beras ke dalam tempat masak, itu berdoa, ya Allah, jadi kalau orang yang makan ini bertambah saleh, kita menghidangkan minuman, mengirim uang untuk anak kita di pesantren, selalu doa kepada Allah, semoga anak saya menjadi ulama, menjadi pewaris para nabi. Jadi apa yang kita lakukan, selalu iringi dengan doa. Jadi kalau saya lihat orang tua saya ketika memasukkan beras ke periuk itu, semoga orang taat yang memakannya. Beliau tutup periuk, beliau berdoa, beliau mengambil beras, beliau berdoa. Itulah Allah mengabulkan. Jadi orang tua pun harus serius anaknya menjadi ulama. Dan keseriusan orang tua itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi orang tua juga perlu semangat. Andai hari ini anak kita masih belum serius, ya masih gaul anak kita, jangan pernah putus asa, berdoa. Betapa banyak anak yang diinginkan oleh orang tuanya. Tapi keinginan orang tua itu tercapai setelah orang tuanya meninggal, dia menjadi ulama yang luar biasa. Jadi orang tua jangan sesekali pernah putus asa.
Boleh jadi di akhir hayat anak kita itu dia menjadi orang baik, jadi orang saleh. Ya, dalam sejarah ini sangat banyak, mungkin kita ceritakan. Ya, siapa saja contohnya, sangat banyak. Jadi orang tua juga harus serius. Bayangkan kelak anaknya akan menjadi ulama. Dan ada buku ya, judulnya Ibunda Para Ulama. Mungkin bisa pula dicari di internet. Ibunda Para Ulama, bagaimana orang tua ulama-ulama terdahulu dalam mendidik anaknya. Yang terkenal itu salah satunya adalah ibu Imam Malik. Maqala Ummu Malik lamma albasatul imamata ya Malik khus min rabi'in adabahu qabla an ta'khudha ilmahu. Wahai Malik, ambillah dari Rabi'ah, itu Rabi'atul Ra'i, adabnya, akhlaknya sebelum kamu mengambil ilmunya. Dan itu albasatul imamah, sang ibunya memasangkan sorban Imam Malik. Ini kan diabadikan oleh sejarah bagaimana peran seorang ibu dalam mendidik anaknya sehingga menjadi ulama. Demikian juga dalam biografi ulama-ulama besar lainnya katakan peran orang tua mereka. Termasuk ulama kita sendiri Buya Hamka, termasuk Syekh Ahmad Khatib sendiri. Bagaimana orang tuanya ingin dia menjadi ulama, ya, dia susah menghafal sampai diberi tampar tentang yang keras oleh Syekh Ahmad Khatib oleh orang tuanya. Karena dia sangat ingin anaknya menjadi ulama. Jadi keseriusan orang tua itu sangat penting. Buya Hamka juga seperti itu. Bagaimana orang tuanya berharap anaknya jadi ulama. Karena seperti Buya Hamka ketika dia SD, SMP belum menampakkan tanda-tanda keulamaan. Tapi cinta buku sudah tertanam. Nah, sama dengan adik kelas Ustaz Abdul. Jadi cinta buku itu sudah tertanam. Terus baca buku. Sampai sekarang masih beli buku. Sampai sekarang masih beli buku. Ya. Ini karena didikan Ustaz Abdul juga. Ya, adik kelas di Kota Baru. Tapi di Madinah Ustaz Abdul itu jadi adik kelas. Kalau di Kota Baru saatnya jadi kakak kelas. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Buya, nasihat-nasihat dan wejangan dari Buya itu sangat memotivasi rasa mau diamalkan langsung. Dan besok memang ya akan diamalkan nih Buya. Ya, mungkin pengaruhnya seperti kata anak-anak kita tadi itu keistiqomahan inilah yang kadangkala luntur dan terpupus oleh kami. Tapi kami sudah diberi oleh Buya tadi bahwasanya carilah teman-teman yang rajin. Ya mudah-mudahan kalau seandainya guru dia makatir seperti Sesawaldi tidak rajin dia, berarti teman-temannya guru-guru yang lain itu memang tidak rajin pula mungkin tuh ya. Jadi perlu nanti mencari teman-teman yang rajin dia gitu ya. Jadi memang lingkungan berpengaruh nampaknya dari apa yang disampaikan oleh Buya tadi Buya. Terima kasih kebersamaan pada malam hari ini Buya. Kita sudah sampai di penghujung waktu Bu ya. Walaupun mungkin ada pertanyaan dari alumni sepertinya nih Bu ya yang dia tinggal di lingkungan mayoritas Nasrani, bagaimana keadaan bagaimana minta nasihat teruntuk orang-orang yang tinggal di tempat mayoritasnya Nasrani. Bagaimana sikapnya, bagaimana keadaan dirinya yang tinggal di tempat mayoritas Nasrani ini katanya. Ringkas saja Bu ya, beri waktu Bu ya mungkin agak 3 menit untuk ini Bu ya, alumni kita yang dia bertanya tentang hal ini Bu ya. Silakan Bu ya. Ya, nasihat kita dua saja Ustaz. Yang pertama, istiqamah dalam beribadah. Ya. Tetap komunikasi dengan saudara sesama muslim yang ada di sekitar kita. Yang banyaknya non-muslim, yang muslim tetap komunikasi dengan sesama muslim. Nah, yang kedua, tetap berperilaku baik kepada non-muslim. Nampakkan akhlak Islamiyah itu seperti apa. Nah, dengan menutup diri dengan mereka, nampakkan kita seorang muslim yang berakhlakul karimah, bahwa Nabi untuk merubah manusia. Semoga mereka tarik dengan agama kita, ya, banyak bergaul kepada kita. Tapi jangan sampailah tukang pancing dilarian ikan. Nah, makanya komunitas selalu komunikasi. Zaman sekarang ini sangat mudah. Ya, dimanapun negara pasti ada orang Islamnya. Bukan negara yang tidak ada orang Islamnya. Jadi di tengah-tengah Nasrani itu kan peluang pula untuk berdakwah.
peluang pula kadang untuk mendalami agama secara serius. Ini sering kita temui dalam sejarah-sejarah orang masuk Islam, Islamkan orang-orang Eropa. Ya, Ustaz. Oke, Buya. Terima kasih jawaban Buya. Dan itu semua pertanyaan baik dari orang tua dan alumni maupun santri kita sudah terjawab dengan sempurna oleh Buya Zulhamdi. Di akhir ini kami sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya Zulhamdi yang telah menyempatkan diri hadir di dalam ruangan Zoom ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para audien yang ikut membersamai acara ini. Karena tanpa keberadaan kita semua, acara ini tidak bisa terselenggara. Demikian saja dari saya sebagai moderator. Jika seandainya ada salah dan khilaf, mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Waalaikumsalam. kita mohon Ya, undur diri sama-sama, Buya. Ustaz.